Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 6 pembahasan. Di antaranya itu kita akan membahas tentang perbedaan dan kapan kita menggunakan kalimat atau kata haza, hazihi, zalika, tilka, perbedaan antara hal, maza. Kemudian kita juga membahas tentang perbedaan antara muzakkar, muannas. Kemudian kita membahas juga tentang keterangan tempat, hunaka, huna. Kemudian kita juga membahas tentang kalimat-kalimat, bentuk kalimat tunggal atau bahasa Arabnya mufrad. Kemudian kata dual atau bahasa Arabnya musanna. Kemudian kita juga membahas tentang jamak atau bahasa Arabnya al-jam'u. Nah, kita akan membahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, kita membahas tentang kata tunjuk atau bahasa Arabnya itu disebut dengan ismul isyarah. Ismul isyarah itu ada 2 bentuk. Ada dia bentuknya khusus untuk muzakkar atau laki-laki. Kemudian juga ada yang bentuknya khusus untuk muannas atau perempuan. Nah, kalau yang untuk bentuk yang muzakkar itu dia ada haza dan zalika. Nah, ini dia bentuk ismul isyarah yang muzakkar. Kemudian ada juga hazihi dan tilka. Kalau 2 kata ini dia termasuk untuk digunakan untuk ismul isyarah yang khusus untuk muannas. Muannas itu artinya perempuan. Kalau muzakkar itu artinya laki-laki. Nah, kita akan juga nanti membahas tentang perbedaan antara muzakkar, muannas. Perbedaannya, ciri-cirinya seperti apa, kalau hewan itu seperti apa, kalau kata benda itu seperti apa. Kita akan membahas dalam tentang muzakkar dan muannas di pembahasan yang selanjutnya. Kita membahas tentang 4 kata ini dulu. Saya hapus. Dalam bahasa Arab, ismul isyarah itu maksudnya kata petunjuk, kata pengganti petunjuk. Misalkan ini, kemudian itu, nah itu ada bahasa Arabnya. Kalau misalkan di Indonesia cuman ada bahasanya cuman ini aja. Kalau di Arab dia menggunakan 2 kata, antara dia pakai haza atau hazihi untuk yang ini. Nah, tentunya cara penggunaannya pun beda. Haza itu digunakan ketika kapan, hazihi digunakan ketika kapan. Nanti ada penerapannya. Kita belajar hazihi dan zalika dulu. Haza dan zalika. Haza dan zalika. Apa sih artinya haza dan apa sih artinya zalika? Haza itu artinya simple, artinya ini. Kalau zalika artinya juga itu. Haza ini digunakan dan haza dan zalika ini digunakan untuk yang muzakkar, baik itu dari yang kata benda, kata nama hewan, kemudian
kemudian manusia, yang penting semua yang kelompok laki-laki. Nah, dia makainya haza dan zalika, dia makainya. Contoh dari benda. Dari benda itu contoh yang dari muzakkar atau laki-laki itu contohnya kitabun. Kitabun. Nah, kemudian kalau dari zalika kita pakai kitabun juga nggak apa-apa. Kitabun. Sebagai contoh aja. Nah, cara membedakannya atau cara menerapkannya, kapan kita pakai haza, kapan kita pakai zalika itu tergantung dari jarak kita dengan jarak bendanya. Misalkan kitabun, misalkan contoh ini kitabun. Misalkan dekat seperti ini, nyebutnya bukan zalika kitabun, tetapi hadza kitabun. Kalau misalkan bendanya ini atau bukunya ini, kitabun itu artinya buku. Kalau seandainya kitabun atau bukunya ini jauh di belakang sana, atau tapi masih terlihat dengan kita, maka kita makainya zalika, bukan makai hadza. Jadinya misalkan buku yang di sana kita nyebutnya kayak gini, zalika kitabun. Kalau misalkan buku yang dekat dengan kita, makanya hadza kitabun. Nah, untuk sementara kita bahas sampai situ dulu. Kemudian kita contoh yang dari hewan dan contoh dari manusia. Contoh dari hewan misalkan burung. Burung itu termasuk muzakkar atau laki-laki. Toirun. Nah, misalkan dia dekat dari kita, kita nyebutnya haza toirun. Kalau misalkan jauh dari kita, zalika toirun. Atau itu burung. Misalkan dekat dari kita, berarti ini burung, haza toirun. Terus contoh dari manusia. Contohnya misalkan kakek, jaddun. Nah, misalkan ada kakek kita di sana, kita nyebutnya zalika jaddun, bukan haza jaddun. Kecuali misalkan kakinya samping kita atau dekat dari kita, maka kita makainya haza jaddun, bukan zalika jaddun. Jangan sampai terbalik, karena maknanya beda. Kalau haza itu maknanya ini, kalau zalika maknanya itu. Kemudian kita membahas tentang hazihi dengan tilka. Hazihi dan tilka. Kita sudah membahas muzakkar, sekarang kita bahas muannas. Kata petunjuk untuk muannas. Hazihi dan tilka. Hazihi dan tilka ini sama-sama ismul isyarah yang digunakan untuk muannas atau perempuan, golongan yang perempuan. Tetapi cara penerapannya beda, sama kayak haza hazihi. Walaupun sama-sama untuk muzakkar, tapi cara menerapkannya beda. Contohnya dari hazihi. Misalkan yang termasuk muannas itu misalkan dari kata benda. Contohnya kurrasatun. Kurrasatun. Kurrasatun ini artinya buku tulis. Kemudian dari kata benda yang buah, contohnya tufahatun atau apel. Tufahatun. Nah, ini sama-sama benda yang termasuk golongan muannas. Jadinya dia cara menggunakan ismul isyarahnya antara memakai hazihi atau tilka.
Sama seperti kayak penjelasan tadi, yang membedakan adalah cara penggunaannya itu, yang membedakan adalah jarak antara benda dengan kita. Misalkan kurosatun, misalkan buku tulisnya itu dekat dengan kita. Nah, kita makainya hazihi kurosatun, atau ini buku tulis. Kalau misalkan jauh dari kita, tapi masih kelihatan, dia disebut makainya tilka kurosatun, atau itu buku tulis. Kemudian sama halnya dengan benda lainnya. Misalkan apelnya itu dekat dari kita, kita makainya bukan haza, tapi makainya hazihi. Hazihi tufahatun. Bukan makai haza, bukan makai tilka, bukan makai zalika, tapi makainya hazihi kalau misalkan dekat dari kita. Kita melihat tufahatun itu dia termasuk dari golongan apa? Ternyata tufahatun itu termasuk dari golongan mu'annas. Nah, kalau dari mu'annas, dia berarti termasuk cara menggunakan isim isyarahnya antara menggunakan hazihi dan tilka. Nah, kita lihat lagi jarak bendanya itu dekat atau jauh. Kalau misalkan dekat, kita makainya hazihi. Kalau misalkan bendanya itu jauh, kita makainya tilka. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut ke pembahasan kedua. Kita akan membahas apa itu muzakkar, apa itu muannas, dan kita akan kasih tahu apa sih ciri-ciri dari muannas, apa sih ciri-ciri dari muzakkar. Penjelasannya dulu. Perbedaan antara kata muannas dan muzakkar. Muzakkar itu adalah kata yang berjenis laki-laki, baik dari kata benda, nama buah, makhluk hidup, hewan ataupun manusia. Pada manusia, semua yang termasuk laki-laki disebut dengan muzakkar. Nah, berarti semua yang laki-laki itu dia termasuk dengan muzakkar. Entah itu kakak laki-laki, entah itu saudara laki-laki, entah itu kakek, entah itu paman, entah itu om. Nah, apalah bahasanya. Yang penting semuanya itu yang laki-laki dia disebut dengan muzakkar. Namun terkhusus pada hewan, benda, buah dan lainnya sedikit berbeda. Kan kita nggak tahu tuh hewan itu, misalkan kucing, kita kan nggak tahu dia termasuk muzakkar laki-laki atau muannas, kita nggak tahu. Nah, kalau misalkan Indonesia itu ada disebut kucing betina, kucing jantan, tapi beda dengan bahasa Arab. Kalau misalkan bahasa Arab, misalkan kucing itu bahasa Arabnya kitun. Nah, kita lihat kitun itu ada tamar butohnya atau enggak. Kalau misalkan nggak ada tamar butohnya, berarti dia termasuk dari muzakkar. Nah, seperti itu, dia sedikit beda. Jadinya semua golongan kucing, baik dia berjenis jantan atau betina, dia tetap disebut muzakkar. Nah, dia makainya berarti kalau misalkan yang seperti ismul isyarah tadi, dia makainya antara hazihi atau tilka. Seperti itu. Ciri-ciri yang termasuk laki-laki adalah yang terjemahan bahasa Arabnya tidak terdapat ta marbutoh, baik dari dia hewan, baik dia benda, baik dia buah dan lainnya. Contohnya seperti apa? Misalkan dari benda, contohnya kita ambil apa ya? Kolamun. Nah, pulpen. Kolamun. Contoh dari hewan. Tadi ada kucing, kitun. Terus dari buah itu apa ya? Inabun, anggur. Inabun. Nah, ciri-ciri misalkan dia
muzakkar atau muannas itu, kalau muzakkar itu dia tidak ada tak marbutoh. Tak marbutoh itu seperti apa? Ada dua bentuknya, antara dia seperti ini, kalau enggak dia seperti ini. Nah, itu namanya tak marbutoh. Kita lihat kolamun, ada enggak tak marbutohnya? Enggak ada, berarti dia termasuk muzakkar. Kemudian kitun, pakai to ya, bukan pakai ta marbutoh. Kitun, berarti dia ada nggak ta marbutohnya? Nggak ada, berarti dia bukan termasuk muannas. Berarti dia termasuk muzakkar atau laki-laki. Baik dia kucing betina, kucing jantan, yang penting misalkan dia bahasa Arabnya nggak ada ta marbutohnya, berarti dia muzakkar atau laki-laki. Kemudian inabun artinya anggur. Ada enggak ta marbutohnya? Nah, ternyata enggak ada. Nah, berarti dia termasuk muzakkar. Berarti semua yang muzakkar ini misalkan pakai ismul isyarah atau digabungan dengan ismul isyarah, dia makainya haza dan zalika. Karena dia muzakkar atau bergolongan laki-laki atau berjenis laki-laki. Seperti itu. Kemudian muannas. Tadi sudah muzakkar, sekarang muannas. Gimana sih ciri-cirinya muannas? Kebalikannya. Kalau misalkan muzakkar itu nggak ada ta marbutohnya, berarti kalau muannas ada ta marbutohnya. Contohnya misalkan dari hewan, dajajatun atau ayam. Kemudian tumbuhan misalkan zahrotun atau bunga. Kemudian benda apalagi ya? Saburotun, papan tulis. Nah, kita lihat ada ta marbutohnya? Ada, berarti dia itu termasuk golongan muannas atau perempuan. Ada, berarti dia termasuk muannas. Kita lihat zahrotun, ada ta marbutohnya? Ada, berarti dia termasuk muannas. Kita lihat saburotun, ada ta marbutohnya? Ada, berarti dia termasuk muannas. Nah, kalau muannas berarti misalkan kita gabungkan dengan ismul isyarah atau kata petunjuk, berarti makinya antara hazihi atau tilka. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita akan bahas tentang domirun muttasilun. Apa sih domirun muttasilun itu? Domirun muttasilun itu adalah kata ganti kepemilikan. Misalkan buku saya. Nah, itu ada bahasa Arabnya. Bukan misalkan buku saya kita terjemahkan satu-satu. Misalkan buku bahasa Arabnya kitabun. Saya bahasa Arabnya ana, kitabun ana. Nah, itu berarti salah. Kalau misalnya seperti itu, kitabun, misalkan kita terjemahkan kebun kamu. Misalkan kita ngomongnya dengan laki-laki. Terus yang bawahnya buku saya. Buku saya. Kita langsung ke contohnya aja. Nah, kita contoh. Misalkan kita nerjemahkan satu-satu seperti ini. Kebun bahasa Arabnya
Hadikotun. Hadikotun. Kamu bahasa Arabnya anta. Kalau laki-laki berarti anta. Anta. Benar atau salah? Benar kalau secara awam atau secara dasar. Kalau kita bilang seperti ini, hadikotun anta. Benar-benar kalau misalkan kita artikan secara bahasa Indonesia. Tapi kalau misalkan kita mengikuti kaidahnya, itu tidak benar atau salah. Gimana yang benar? Nah, caranya adalah dengan menggunakan domirun muttasilun. Ini salah ya berarti. Yang benar seperti apa? Domirun muttasilun. Ada domirun muttasilun itu ada 3. Ada ya sukun, ada ka terakhirannya. Kemudian ada terakhirannya ki. Nah, itu ada fungsi masing-masing. Kalau misalkan ya sukun itu artinya domirun muttasil itu artinya kepemilikan saya. Berarti saya yang punya. Kemudian ada yang ka. Kalau ka itu artinya kalau misalkan kita ngomong dengan laki-laki. Misalkan ngomong dengan laki-laki. Itu loh kebunmu. Nah, berarti bahasa Arabnya tilka hadikotuka. Nah, ka-nya itu berarti tertuju ke orang kedua. Atau kita misalnya sedang ngomong dengan teman kita, laki-laki. Nah, berarti makanya ka terakhirannya. Hadikotuka, kebunmu. Mu-nya itu tertuju ke laki-laki. Kalau misalkan perempuan, misalkan lagi ngomong sama perempuan, itu kebunmu. Bukan makai ka, tetapi makainya ki. Ada perbedaan. Hadikotuki. Misalkan saya ngomongnya dengan perempuan, berarti bukan pakai hadikotuka, bukan pakai hadikoti, tapi makanya hadikotuki. Ki-nya itu berarti kamu tertuju ke seseorang yang perempuan. Bukan berarti kebunnya itu laki-laki atau kebunnya itu perempuan, misalkan pakainya ki. Tetapi ki-nya itu imbuhanmu, tetapi maksudnya itu tertuju kepada seseorang laki-laki atau perempuan. Misalkan ka berarti imbuhanmu tertuju kepada laki-laki. Kalau misalkan terakhirannya ki berarti imbuhanmu tertuju kepada perempuan. Seperti itu. Kemudian berarti yang benar itu seperti ini. Kebun bahasa Arabnya seperti yang saya jelasin tadi, hadikotun. Hadikotun. Sebenarnya hadikotun aslinya. Tapi karena misalkan ditambah ka, tanwinnya itu dihilangin. Jadinya seperti ini. Hadikotuka. Nah, karena tanwin itu harus di terakhiran, harus di huruf yang terakhir. Bukan hadikotunka. Nah, itu salah kalau misalnya seperti itu. Misalnya hadikotunka salah. Yang benar hadikotuka. Tanwinnya dihilangin 1. Nah, seperti itu. Hadikotuka ini asal katanya dari hadikotun dan ka atau domirun muttasilun. Hadikotun artinya kebun. Kalau ka-nya ini domirun muttasilun maksudnya imbuhanmu. Dan dia tertuju kepada laki-laki. Artinya dia ngomongnya dengan laki-laki. Dia makanya ka. Kalau dia misalkan ngomongnya dengan perempuan, berarti tinggal diganti apa? Ganti ki. Berarti hadikotuki. Seperti itu. Kemudian ke buku saya. Buku saya, kita artiin satu-satu. Buku itu kitabun. Kitabun. Saya bahasa Arabnya ana.
ana. Benar nggak ini? Benar kalau secara logika, atau kita ngertiin secara satu-satu misalkan. Benar sebenarnya. Tapi secara kaidah tidak benar atau salah. Secara kaidah, yang kepemilikan sayanya, artinya kan buku saya artinya milik saya. Berarti menggunakan dhamirun muttasil yang kita pelajari tadi. Nah, berarti kita makainya bukan pakai kitabun ana, tapi makainya yang ada terakhirannya ya sukun. Itu artinya kepemilikan ana, kepemilikan saya. Berarti kalau kita terjemahkan, kitabi. Nah, aslinya itu kitabun. Tapi karena terakhirannya kita tambah dhamirun muttasilun ya sukun, harokat unnya kita rubah jadi kasroh. Jadinya jangan tetap, misalkan tetap kitabui, ya kan nggak aneh kalau dibaca. Kalau misalkan jadi doma kitabui, ya aneh dibaca. Kaidahnya kalau misalkan dia ya sukun, dia ngikutin huruf berarti dia harokat yang huruf yang sebelumnya harokatnya berubah menjadi kasroh. Kitabi artinya buku, saya kitabun artinya buku. Dhamirun muttasil yang ya sukunnya artinya saya. Nah, seperti itu. Ya, misalkan contohnya kitabi, misalkan habis itu zahroti, hadikoti. Nah, itu semuanya artinya buku saya, kebun saya. Terus misalkan zahroti artinya bunga saya. Misalkan kalau misalkan di bab sebelumnya tentang anggota keluarga, contohnya misalkan ibu saya, berarti bahasa Arabnya ummi. Nah, kalau yang menyebut ummi itu artinya ibu saya. Abi, nah itu artinya ayah saya. Seperti itu. Itu ngambil dari bahasa Arab. Nah, seperti itu. Kemudian kita akan membahas tentang perbedaan antara maza dan hal. Apa sih perbedaannya maza? Apa sih perbedaannya hal? Nah, kita bahas. Maza dan hal. Maza dan hal itu sama-sama kata untuk kata tanya, tetapi ada sedikit perbedaan. Perbedaannya gimana? Kalau maza atau apa, itu maza itu artinya apa? Kata berikut yang digunakan sebagai alat bertanya untuk mendapatkan suatu jawaban tanpa menuntut suatu jawaban yang signifikan atau jelas. Nah, jadinya misalkan ditanya nih sama teman kita, mazhabika, apa keadaanmu? Khair. Udah cukup. Jadinya kita jawab simpel, ya sudah benar. Seperti itu. Kalau misalkan untuk pertanyaan kalimat depannya itu pakai maza, jadinya kita jawab simpel aja sudah benar. Tapi beda dengan kalau misalkan hal. Kalau hal itu dia butuh alat tanya yang membutuhkan jawaban pembenaran atau penyangkalan disertai dengan suatu jawaban yang signifikan. Contohnya misalkan, hal anta tilmizatun atau hal anta tilmizun. Salah tadi. Hal anta tilmizun, apakah kamu seorang murid laki-laki? Nah, kalau misalkan ditanya seperti itu, kita harus memberikan jawaban yang yang secara detail atau secara lengkap. Misalkan ditanya seperti itu, maka kita jawabannya na'am ana tilmiz. Hal anta mudarrisun, apakah kamu seorang guru atau seorang pengajar? Na'am ana mudarrisun. Nah, seperti itu.
perbedaan antara maza dan hal. Kita bikin contoh. Maza. Maza. Maza fil birkati. Maza fil birkati, fil birkati. Nah, maza fil birkati. Apa yang ada di dalam kolam? Fil birkati misalkan ada air. Fil birkati ma'un. Ma'un itu artinya air. Fil birkati samakatun. Misalkan di dalam samakun atau samakatun sama aja. Misalkan di dalam kolam itu ada ikan. Fil birkati samakun. Misalkan jamaknya berarti asmakun. Misalkan fil birkati hajarun atau batu. Fil birkati hajarun. Nah, ini kita tidak butuh jawaban pembenaran atau penyangkalan. Jadinya kita langsung jawab simpel aja sudah benar. Jawaban yang butuh pembenaran itu seperti apa? Misalkan contohnya yang tadi hal fil birkati atau hal haza mauzun atau apakah ini pisang? Hal haza mauzun. Nah, kalau misalkan ada halnya, berarti dia butuh suatu jawaban pembenaran. Jawaban pembenaran maksudnya apa? Naam atau iya. Nah, kalau misalkan dia benar, misalkan kita megang pisang nih, Hal haza mauzun, apakah ini pisang? Nah, karena ini benar pisang, maka kita sebelum menjawab sebelum menjawab pisang, kita memberikan suatu jawaban yang membenarkan dulu. Berarti kita jawabnya dengan kata na'am. Na'am haza mauzun. Na'am haza mauzun. Haza mauzun. Jadinya kalau misalkan pakainya kata maza, berarti dia tidak butuh jawaban yang membenarkan atau menyalahkan. Dia langsung memberikan jawaban yang sebenarnya. Nah, apa yang di dalam kolam? Di dalam kolam itu misalkan ada ikan atau ada batu dan lain-lain. Misalkan apa yang ada di dalam kelas? Di dalam kelas ada meja, ada kursi, ada papan tulis. Nah, seperti itu. Kalau misalkan dia makainya hal, berarti apakah? Artinya tuh hal itu apakah? Apakah di dalam misalkan apakah di dalam kelas ada, misalkan bahasa Indonesia, misalkan apakah di dalam kelas ada kipas angin? Nah, kan ada kipas angin tuh. Nah, berarti jawabannya iya. Kita memberikan kebenaran dulu atau memberikan suatu jawaban kebenaran, iya. Kemudian kita jawab seperti yang kenyataannya. Iya, di dalam ada kipas. Kalau misalkan nggak ada, misalkan ternyata pertanyaannya itu nggak sesuai dengan kejadian atau sesuai dengan kenyataannya gimana? Nah, berarti dia harus ada kata jawaban penyangkalan. Misalkan hal fil fasli min dodatun atau hal fil fasli kursiyun, apakah di dalam
kelas itu ada meja guru atau di dalam kelas itu ada kursi? Kalau misalkan ada, berarti jawabnya harus pakai na'am dulu. Na'am bla bla bla. Na'am fil fasli kursiyun. Na'am fil fasli min dadatun. Tapi kalau misalkan ternyata di dalam kelas itu nggak ada kursi dan nggak ada meja, nah berarti kita harus memberikan jawaban penyangkalan dulu. Berarti caranya gimana? La bal artinya bukan, tetapi misalnya. Tetapi di dalam kelas itu hanya ada lemari misalnya. Berarti jawabannya la bal fil fasli khizanatun. Nah, tetapi di dalam kelas itu hanya ada lemari. Berarti makanya kalimat penyangkalannya pakai la bal. Kalau misalkan nggak sesuai dengan fakta. Hal fil fasli misbahun. Misalkan misbahun itu artinya lampu. Misalkan ditanya sama teman kita, hal fil fasli misbahun, apakah di dalam kelas itu ada lampu? Kalau misalkan di dalam kelas ada lampu, berarti kita jawabnya pakai na'am. Na'am fil fasli misbahun. Tapi kalau misalkan tidak ada lampu, berarti kita jawabnya pakai kalimat penyangkalan atau labal. Labal. Nah, misalkan di kelas itu cuma ada kursi sama meja sama jam dinding. Berarti labal fil fasli kursiyun maktabun wasa'atun, seperti itu. Habis kita menyangkal, kita memberikan pembenaran seperti itu. Lanjut kata keterangan tempat atau hunaka. Kata keterangan tempat atau hunaka. Hunaka itu artinya di sana, sedangkan huna artinya di sini. Contohnya, huna faslun artinya di sini itu kelas. Hunaka masjidun, di sana masjid. Huna madrasatun artinya di sini sekolah. Hunaka baitun, di sana rumah. Hunaka mustashfa, di sana rumah sakit. Nah, itu cara menggunakan huna dan hunaka. Jadinya perbedaannya, kalau hunaka itu ruang lingkupnya lebih jauh daripada zalika atau tilka. Hunaka itu berarti dia lebih kita masih tahu jaraknya, tapi sangat jauh atau cukup jauh dari posisi kita. Maka dia makainya hunaka. Kalau misalkan dia dekat, makainya huna atau di sini. Misalkan dia jauh, makainya hunaka atau di sana. Contohnya, hunaka masjidun, di sana masjid. Hunaka masjidun, di sana masjid. Hunaka artinya di sana, masjidun artinya masjid. Nah, masjid ada di sana, berarti kita nyebutnya hunaka masjidun, bukan masjidun hunaka. Terbalik. Kita nyebutkan kata hunakanya dulu, baru objek yang kita maksud. Hunaka di sana masjid. Hunaka masjidun, seperti itu. Bukan masjid di sana, bukan masjidun hunaka. Terbalik kalau seperti itu. Tapi hunakanya dulu, baru masjidun, seperti itu. Terus kalau kita bahas, misalkan kita masukkan dalam kalimat. Misalkan kita masukkan dalam kalimat.
Ainal faslu. Ainal faslu. Nah, aina itu artinya di mana? Al-faslu itu artinya kelas. Di mana? Di manakah kelas? Tanda tanya. Al-faslu huna. Artinya kelas di sini. Kelasnya berada di sini. Nah, trik atau cara menjawab kalau misalkan ada pertanyaan. Caranya, misalkan kalimat atau kata setelah kata tanya, baik dia itu aina, baik dia itu mata, baik dia itu maza, baik dia hal, a. Nah, itu semuanya itu kata tanya. Nah, cara jawabnya yang seperti kaidah itu kalimat atau kata setelah kata tanya. Aina itu kata tanya. Nah, kalimat setelahnya itu apa? Al-faslu. Jadinya cara jawabnya itu al-faslu huna. Kita nyebutkan kalimat yang setelah kata tanya, baru kita menjawab seperti yang ditanyakan. Menjawab atau memberikan jawaban sesuai kenyataan atau sesuai yang benar. Ainal faslu, al faslu huna. Misalkan ainal maktabu, berarti al maktabu huna. Misalkan apalagi ya, contohnya lagi. Ainal mauzu, al mauzu huna. Maza hunaka. Nah, maza hunaka. Contohnya, contoh lain. Maza hunaka. Nah, kita lihat kata tanyanya ini apa? Maza. Terus kalimat atau kata setelah kata tanya apa? Hunaka. Nah, berarti kita masukin dulu hunaka. Nah, kita masukin dulu hunakanya, baru kita jawab. Seperti itu kaidahnya. Kita jawab misalkan apa yang di sana? Di sana itu misalkan hunaka madrasatun, misalkan hunaka baitun, hunaka mustausofi, hunaka bustanun, hunaka hadiqatun, dan lain-lain. Yang penting kita masukin dulu kata pertanyaannya dulu. Kita mengulang kata pertanyaan, baru kita memberikan jawaban yang sebenarnya. Seperti itu. Lanjut. Nah, pembahasan yang terakhir kita bahas tentang kalimat atau kata tunggal, kemudian dual dan jamak. Nah, kalau bahasa Arab itu dia lebih ribet, lebih ribet lah ibarat kata saya. Misalkan satu pulpen, ya, kita kan misalkan bahasa Indonesia satu pulpen, misalkan dua pulpen, tiga pulpen, cuman kayak gitu-gitu aja. Tapi beda dengan bahasa Arab. Kalau bahasa Arab itu bukan hanya menyebutkan jumlahnya, tapi juga dia mengubah kata awalnya atau kosakatanya. Misalkan satu pulpen. Satu pulpen berarti bahasa Arabnya qalamun wahidun. Qalamun wahidun artinya satu pulpen. Nah, kalau misalkan dua pulpen bukan qalamun
Qalamun isnaini misalkan. Isnani. Terus misalkan 3 pulpen, misalkan qalamun salah satun. Nah, pulpen 1, pulpen 2, pulpen 3 atau 1 pulpen, 2 pulpen, 3 pulpen. Kalau misalnya kita ngertiin secara biasa atau misalnya kita langsung ngertiin satu-satu, memang benar. 1 pulpen benar. Wahidun itu 1, qalamun itu pulpen. Benar kalau misalnya kita artiin secara seperti itu. Tapi kalau secara kaidah tidak benar atau salah. Seperti apa kalau yang benar? Kita bahas yang qalamunnya. Kalau misalkan qalamunnya itu 1, dia makainya tetap yang kata awalnya qalamun. Nah, ini dia berarti tunggal. Berarti pulpennya itu hanya 1, artinya tunggal. Kalau misalnya kita melihat qalamani, artinya 2 pulpen, atau pulpennya ini dual atau lebih dari 1 tapi tidak lebih dari 3. Kemudian yang ketiga, kalau misalkan dia lebih dari 2, berarti 3, 4, 5, 6 sampai 100 ribu. Nah, itu berarti dia makainya aqlam. Aqlamun. Artinya 3, lebih dari 3 pulpen. Lebih dari sama dengan 3 pulpen. Nah, kalau dia bentuknya tunggal itu dia bahasa Arabnya tetap qalamun. Kalau dia misalkan bentuknya dia dual atau lebih dari 1 atau 2, dia makanya qalamani. Misalnya kita tambahin 2 pulpen, berarti qalamani isnani. Kalau misalkan dia bentuk atau misalkan dia lebih dari 2, berarti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dia makanya aqlamun. Nah, dia bentuknya ini jamak. Nah, seperti itu kalau bahasa Arab. Dia berarti ada mufrad, ada musanna, ada jamak. Nah. Ya, cukup sampai sekian. Mungkin cukup sampai ini pembahasan materi 6 atau halatul hadiqah. Mohon maaf jika ada kesalahan baik ucapan maupun perbuatan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.